Duduk biasa di depan ya. Ya. Ini masih kosong. Kenapa kamu duduk-duduk di sana? Telat tadi, Pak. Ya memang tahu saya terlambat, tapi ini masih kosong. Ya, Pak. Depan sini. Ya. Kenapa duduk harus di depan? Karena otak urusannya. Otak tuh memerintah semua apa yang kamu kerjakan. Setuju enggak? Setuju, Pak. Siapa namanya? Faisal. Faisal. Ya. Otak itu memerintahkan setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Semuanya dari otak. Kalau kalian duduk di belakang, di sini masih di kosong, terus duduk di belakang, kebiasaan otakmu itu membiasakan untuk menjadi yang terbelakang. Bahaya nggak itu? Buat apa pendidikan kalau kalian ini membudayakan yang buruk di sekolah? Ini pendidikan itu adalah melatih kalian menjadi orang-orang yang terdepan. Jadi kalau duduk biasakan, kalau masih ada kosong, isi di depan. Aneh ini, saya ada apa sih di orang kita ini, orang muslim ini? Saya aneh, duduk aja kok susah dan nggak mau paling depan. Jadi lebih senang di belakang. Ini tanda-tanda bahwa kamu itu sedang menjerumuskan dirimu sendiri kepada kondisi yang memang tidak kamu inginkan, tapi kamu tidak sadari itu. Itu ya. Nah, itu saya ingatkan kepada Anda. Ingat, kalau Anda duduk di belakang, otak Anda sedang dikondisikan menjadi otak yang terbelakang nantinya. Artinya selalu membelakangi, akhirnya menjadi minder, tidak punya keberanian, takut, malu nantinya. Kalau tampil di depan. Bagaimana mau jadi pemimpin, mau jadi leader yang baik kalau kelakuanmu seperti itu? Ingat, setiap orang itu adalah pemimpin, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, bahwa setiap orang ditakdirkan itu menjadi pemimpin. Kenapa? Karena sudah takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala, Adam itu diciptakan sebagai khalifah. Khalifah itu adalah leader. Nah, orang Islam itu orang-orang yang terbaik. Sebaik-baiknya umat adalah orang Islam kalau dia berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Kalau dia berpegang teguh kepada Al-Quran, maka orang Islam dia selalu memposisikan diri yang terbaik. Siapa yang posisi terbaik itu? Perilaku sehari-harinya duduk menjadi yang terdepan. Itu jadi karakternya itu bisa dilihat. Jadi orang Islam itu ingat, siapa orang Islam yang terbaik? Bukan yang berpakaian serba putih, bukan yang berselendangnya tebal dan sebagainya, bukan itu. Karakter, akhlak, ingat. Pakaiannya boleh apa saja asal menutup aurat, tapi yang penting dari orang Islam akhlaknya yang baik. Ingat, saya lihat kalau ada orang yang hijrah, oh saya udah hijrah Pak. Apa tandanya hijrah? Bajunya berubah. Hijrah, bajunya bukan berubah, biasa saja. Baju yang dipakai, tak perlu mengada-ngada. Tapi karakter yang harus berubah, yang harus hijrahnya. Yang tadinya jorok menjadi bersih. Yang tadinya sembarangan buang sampah menjadi tertib buang sampah. Itu karakter-karakter muslim. Paling sederhana, paling simpel. Sukses itu dimulai dari tempat tidur. Cok, ingat-ingat sekarang. Sukses dimulai dari tempat tidur. Siapa yang bangun tidur langsung beresin tempat tidurnya. Itulah tanda-tanda orang akan diberi kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nggak ada orang sukses itu acak-acakan, bangunnya kapan saja, bangunnya seenaknya, makan seenaknya, segala dimakan. Nggak ada proteinnya. Nggak ada karbohidratnya berlebih. Kalau banyak karbohidrat. Otaknya menjadi kurang kecerdasannya. Jadi orang cerdas itu selalu disiplin dan dia punya pengetahuan dan memilih mana yang baik itu sehingga dia banyak baca input pengetahuan. Begitu, anak-anak sekalian. Maka saya latih di sini, baca itu wajib bagi seorang muslim. Awas, saya sampaikan lagi nih. Ada program membaca 27 buku. Dan saya katakan membaca itu wajib seperti sholat. Wajib seperti sholat membaca itu. Kalau tidak membaca, kamu akan terjerumus ke jurang kemiskinan, kepada kebodohan, dan menjadi budak-budak di muka bumi ini, dikendalikan oleh orang lain.
Wajib. Saya sudah kasih tahu nih. Cung, siapa yang menolak bahwa membaca itu tidak wajib? Ngacung. Alasannya apa? Sok. Setuju tidak? Setuju baca itu wajib? Berarti kalau wajib itu perintah langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang Islam tahu. Nah, sudah kasih tahu sama saya, berarti kalau wajib itu harus dikerjakan. Kalau tidak, ada dosa yang akan menimpa Anda. Dosa itu apa? Dosa itu adalah kebinasaan yang Anda akan terima. Kata siapa? Baca Quran.